Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tes dulu suaranya kedengaran nggak ya, Bu Evi? Dengaran aja. Oke, terima kasih. Oke, siang Kedengaran, ini, Pak. oke, makasih. Siang ini kita akan mengevaluasi kegiatan telemedicine yang kita laksanakan. Ini saya izin share screen sebentar ya. Nah, jadi eh, kegiatan telemedicine kita ini sudah berlangsung sejak tahun lalu ya. Nah, ini kita sudah melakukan evaluasi untuk bulan ketiga karena dimulai di awal Januari, tapi proses persiapannya sudah sejak tahun lalu. Nah, ini mungkin sekilas ya tentang kegiatan kita. Jadi yang kita lakukan dengan telemedicine ini bukan telemedicine dari pasien ke dokter atau dokter spesialis, tapi telemedicine dari dokter umum ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi dokter puskesmas ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Nah, sayangnya saat ini yang tersedia ini baru dokter spesialis penyakit dalam, ya, yaitu dokter daya. Nah, kemudian untuk puskesmas yang bekerja sama ini baru puskesmas Mandomai serta puskesmas Lupak. Jadi kemarin saya sudah undang Pujon, ya, Timpa, kemudian Mantangai, tapi belum ada respon, ya. Kemudian saya juga undang terusan, mereka juga sudah datang ya kemarin ya, memang masih belum kita tindak lanjuti. Nah, kemudian sejauh ini kegiatan sudah dilaksanakan ini baru sosialisasi dulu ya di awal di akhir tahun lalu, kemudian pembentukan SK tim rumah sakit, SK tim puskesmas yang sudah lebih dahulu tersedia, kita bikin PKS, kemudian kami di rumah sakit ada fokus group discussion, kemudian ada rapat evaluasi bulanan ya. Nah, kemudian dari perjalanan kita selama ini, ya sampai sekarang ini masih belum ada pasien nih kata Pak Maulana ya. Ini menarik juga. Nah, salah satu solusinya adalah pertama itu saya mengusulkan yaitu menambah jumlah puskesmas yang terlibat. Ya, kemarin kan Pak Dayani menyepakati 3 ya. Sebenarnya 3 itu tambahan ya, tapi kemarin saya nggak sempat lagi ya Pak kontak-kontak yang lain karena memang eh, idealnya sebenarnya ini berlaku untuk yang jauh-jauh. Tapi waktu saya konsultasi sama Dr. Fikri ke Kementerian Kesehatan, katanya ini tidak hanya masalah jarak sebenarnya. Yang dekat-dekat pun juga bisa sebenarnya dokter kalau dia tidak tahu apa-apa kemungkinan diagnosis atau terapi daripada pasien yang sedang diobati di puskesmas, sebenarnya juga bisa melakukan konsultasi kepada spesialis yang ada di puskesmas, di rumah sakit. Ya, jadi ini nggak jadi masalah kalau masalah jarak. Nah, kedua usulannya adalah menambah jumlah spesialis yang terlibat. Nah, jumlah spesialis yang terlibat ini nanti akan tergantung daripada pendanaan, ya, karena dari hasil fokus group discussion kami itu, spesialis mengatakan bahwa kami akan terlibat kalau sudah ada kepastian dana. Nah, saya merencanakan untuk mengajukan proposal ke NGO ya, maksudnya ke lembaga swadaya masyarakat ini untuk pasien tidak mampu, ya. Nah, cuma memang yang untuk pasien umum ini yang masih belum tergambar solusinya, ya. Nah, salah satu eh, gambaran yang memungkinkan untuk dilakukan adalah bikin proposal ke Australia Alumni Grant. Ya, karena saya ini kan tahun lalu sudah bikin proposal tapi nggak disetujui. Nah, mungkin tahun ini kalau saya tahun lalu tuh saya topiknya deteksi dini kanker payudara dengan metode Know Your Lemon. Ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita ajukan proposal dengan judul telemedicine, ya,
Mudah-mudahan nanti ini bisa. Tapi saya nggak tahu nih apakah nanti akan bisa nanti digunakan untuk pembiayaan konsultasi. Ya. Nah, memang baru ini gambaran sementara ya. Nah, kemudian nanti saya mengabarkan dulu apa yang kita lakukan ini saya daftarkan di sini ya, di ODES database. Nah, jadi saya sudah ngisi formulir dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengabarkan bahwa pilot project kita ini sudah diterima untuk menjadi referensi di ODES database. Jadi gini ya, saya sampaikan teman-teman. Jadi sebenarnya pihak dunia, ya baik itu WHO atau lembaga apapun ya, sebenarnya mereka tuh sangat menghargai kerja-kerja yang kita lakukan. Ya, dulu waktu saya dapat bantuan dari Palang Merah Spanyol ya, kita PMI Kapuas itu dulu kita punya kegiatan namanya inline survey ya, waktu itu survei menggunakan aplikasi Android MACD untuk mendata untuk melakukan survei tapi pakai HP. Nah, itu saja saya laporkan itu menjadi salah satu project ya dalam kegiatan digital health. Nah, jadi sebenarnya prinsip itu jangan malu untuk melaporkan kegiatan meskipun itu cuma kegiatan sederhana. Nah, yang kita lakukan ini juga saya laporkan di ODES database dan dia bilang gini, untuk memfinalisasi proses publikasi, sudilah kiranya Anda untuk pertama menambahkan foto utama. Nah, jadi hari ini kita mau foto nih, ya. Nanti foto ini akan saya upload di alamat yang dia berikan. Nah, kemudian kita juga diminta izin, ya, artinya menambah itu hak cipta ya untuk setiap gambar yang dapat diklik pada nanti profil yang kita miliki. Ya, makanya nanti saya minta foto. Nah, saya juga ngusul sih sebenarnya ini nambah foto kita untuk yang kedua ini. Nah, ya. Untuk dimasukkan di kompetisi foto Hari Perempuan Internasional. Karena di sini ada beberapa perempuan yang ikut ya. Pak Maulana, Risma ikut nggak ini sekarang? Nggak ada ya. Nah, harusnya Risma bisa pakai HP sendiri nih biar banyak perempuannya. Nah, ini sebenarnya nanti yang ke sini Bu Efri atau Pak Pandit nih? Efri, Pak. Ah, ya udah. Iya. Ada perwakilan juga. Oke, makasih. Sama-sama, Pak. Nah, jadi ini nanti rencananya kita juga minta foto untuk ini kita masukin di kompetisi foto Hari Perempuan Internasional karena ada unsur ininya nih. Yang terakhir ya. Ekuitas digital. Nah, nanti siapa tahu kita menang ya. Nah, jadi kalau disepakati nanti kita ada sesi foto. Sesi fotonya di awal aja dulu biar masih cantik-cantik. Atau nanti terakhir aja ya. Oke. Nah, sesuai tadi permintaan saya sama Pusmas yang terlibat ya. Mohon dapat mengajukan ini masalah-masalah yang dihadapi ya di Pusmas masing-masing. Silakan kita mulai dari Lupak dulu, Bu Evi atau Bu Dr. Erlina. Silakan Bu Erlina. Halo, selamat siang Dr. Jumatil. Silakan. Ini mohon izin dok, untuk terkait telemedicine kemarin, kami dari Puskesmas Lupak memang sudah pernah ke rumah sakit, jadi kami memang belajar sama Pak Arkani untuk pendaftaran dan untuk proses konsultasinya, dan kemarin itu memang kita hubungi dulu dokter Dayanya dan akhirnya dokter Daya menjawab di telemedicine. Untuk kendala-kendalanya sih dok,
yang sekarang ini di Puskesmas Lupak itu, yang pertama itu sinyal di sini memang agak ya Bu ya, akhir-akhir ini sinyal di Puskesmas lagi nggak bagus, Telkomsel, Indosat, XL lagi nggak bagus semuanya Dok. Terus yang kedua, pada saat kemarin kita konsul telemedicine sama dokter spesialis penyakit dalamnya, Dokter Daya ada menyampaikan beberapa obat yang memang tidak ada di puskesmas, Dok. Dan untuk di telemedicine-nya, kita nggak bisa mengkonfirmasi, maaf Dok, misalkan obat supralfat sirup di puskesmas nggak ada, gitu Dok. Gitu. Kendalanya lebih di, kalau untuk proses konsultasinya, sudah baik, alhamdulillah enak aja, tapi memang obat-obatannya di puskesmas terbatas. Mohon maaf Dok, sambil boleh bertanya Dok. Silakan. Kalau ini kan telemedicine apakah 24 jam? Jadi kalau di luar jam kerja apakah boleh konsultasi Dok? Kalau Pak Daya sih persilakan, asal di WA dulu. Oh, iya. Oh, itu tadi Dok, yang pertanyaan kedua, apakah harus menghubungi dokter Daya dulu kalau mau konsul telemedicine atau langsung chat pribadi aja? Oh. Oke, mungkin untuk yang kedua, karena begini, sebenarnya dokter yang melakukan konsul pribadi ke spesialis itu sudah cukup banyak, ya. Nah, tapi memang kenapa kita minta pakai komen ini, agar ini terekam di kementerian, ya. Oke, diulang lagi ya. Jadi memang kita minta agar pakai komen, ya, ini agar bisa direkam di aplikasi kementerian, ya, sehingga nanti mereka bisa melihat berapa perkembangan pelayanan telemedicine. Suaranya nggak kedengaran Bu Epi ya? Oh gitu, ya udah. Nah, jadi memang kita minta untuk pakai aplikasi komen ini karena memang agar bisa terekam di kementerian, ya. Tapi mungkin nih Pak Maulana katanya sudah ada konsultasi, kok nggak ada rekamannya Pak Maulana? Untuk konsultasinya belum ada di riwayat permintaan konsultasi di websitenya Pak, belum ada masuk juga ke WA saya Pak kemarin. Bu Erlina kemarin pakai ini, ada WA juga, ada ketik di komen juga. Waktu konsultasinya, pakai aplikasi. Pakai aplikasi, Dok. Nah, itu Pak Maulana, mungkin nanti perlu diteliti tuh Pak Maulana masalahnya. Oh iya. Pak. Mungkin nanti dikontak aja pakai Japri ya, Bu Evi. Ini Bu Evi atau Bu Erlina sama tim IT kami untuk melihat mengetahui masalahnya di mana. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Erlina atau Bu Evi? Itu masih mood itu. Sudah cukup, Dok. Oke, terima kasih. Silakan sekarang dari Pak Edward. Ya, selamat siang Pak Jumatil. Siang, udah pulang Pak Edward? Ya, baru nyampe Pak. Ini sementara ini dari laporan dari Dokter Butet sama Dokter Jonathan, saya kurang tahu apa mereka bisa mengatasi semua. Jadi sementara ini mereka belum melakukan konsultasi. Belum ada konsul. Ya, karena sebagian besar kan mereka berdua yang sering dipoli. Ya, kalau masalah di IT-nya kemarin habis konsultasi itu mereka bilang nggak ada masalah sih. Hanya saja belum dimanfaatkan Pak Jumatil. Oke, sip aja kalau gitu. Yang penting artinya memang nggak ada masalah gitu. Jangan sampai nanti ada masalah tapi nggak lapor. Cuman ada salah satu dokternya menanyakan apakah konsultasi ini hanya dokter yang tempat dilaksanakan konsultasi, artinya dokter spesialis saja yang mendapatkan honor, apakah kita juga yang melakukan konsultasi katanya. Nah,
Jadi memang ini Pak, kalau saya lihat di ininya, di yang sudah melaksanakan ya, jadi itu memang ini di BPJS Pak ya. Jadi dokter, kalau nggak salah dokter umumnya itu dapat 20.000, dokter spesialisnya 30.000. Nah, itu Pak di ini, di BPJS, di trialnya ini, BPJS. Nah masalahnya kan kita ini bukan trialnya Kemenkes gitu, sehingga kita nggak dapat program seperti itu. Gitu. Oh begitu. Atau Bu Epri kali ada ini Bu, ada informasi nggak Bu Epri terkait masalah itu pendanaan? Izin Bapak menyampaikan bahwa kalau terkait pendanaan kemarin itu yang kita usulkan memang itu masih masih dalam masih belum di ACC, cuma untuk pembiayaan baik itu jasa pelayanan itu kan selama ini dibebankan ke BPJS. Kalau ada pasien BPJS yang yang ditangani melalui dengan menggunakan aplikasi dari BPJS itu kan juga kan ada terbitisi. Nah, untuk yang pasien itu informasi dari Kabid kami Yankes itu kalau bisa dimasukkan dibayarkan sesuai dengan tarif seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Mohon izin Pak Kabid kami, Pak Kabid Yankes, Pandit sekarang ini dalam perjalanan ke Pujon Pak, jadi nggak bisa ikut kegiatan. Oke, beliau sudah menyampaikan. Iya. Terima kasih Bu Epri. Ya, sama-sama Pak. Oke, nanti inilah Pak Edward kalau memang karena saya juga nanti kan akan ada bikin proposal ke NGO atau ke alumni Green itu, mungkin nanti unsur itu saya masukkan, ya artinya ada jasa untuk dokter yang melakukan konsultasi serta dokter yang menerima konsultasi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disetujui. Oke. Ya, satu lagi Pak. Ini kan Mandumai ada juga peralatan EKG-nya sudah ada. Nah, kalau di BPJS itu EKG sama USG itu boleh diklaim apabila dokternya itu sudah mendapatkan sertifikatnya. Nah, kalau untuk yang USG, Mandumai ada dapat sertifikat sementara namanya. Tapi untuk yang EKG kan semua dokternya belum ada punya sertifikat itu, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak? Jadi memang Pak, kalau untuk masalah sertifikat itu kami pun sendiri di rumah sakit itu Pak, kami menyekolahkan dokter umum. Jadi dokter IGD itu kami sekolahkan ke Banjarmasin untuk mengikuti pelatihan baca EKG. Nah, sehingga memang harus ini Pak, harus disekolahkan untuk bisa dapat sertifikat. Jadi memang solusinya ini harus dari puskesmas atau dinas kesehatan. Memang biayanya cukup besar ya. Kemarin itu kami sekitar 2 jutaan itu satu orang untuk menyekolahkan di Banjarmasin. Itu banyak Pak ininya pelatihannya di Banjarmasin. Dulu yang menyelenggarakan itu ULIN. Silakan Pak Daya. Jadi nanti di bulan Mei nanti di acara di Palangka itu kan ada workshop tentang EKG, itu kan sertifikatnya bisa dipakai nanti Pak. Oh ya Pak, ini ada Pak Daya kemarin kasih, saya lupa. Iya. Ada kegiatan ini ya Pak. Workshop tentang EKG itu ya, itu tuh bisa sertifikatnya dipakai nanti. Gitu Pak. Makasih itu aja Pak. Oke, makasih Pak Daya. Jadi ada kegiatan nanti Pak di Palangkaraya Pak Edward. Ini para ahli penyakit dalam sekalteng itu bikin kegiatan. Nanti saya share ininya. Rasanya sudah di-share di ID kemarin ya. Lupa saya Pak. Tapi bulan 5 Pak ya? Ya. Pak Edward mau cepat nih ya. Enggak, berarti sementara kalau nanti misalkan ada kasus kita melakukan konsultasi melalui bisa kepada ya melalui EKG, konsultasinya kan pasti bisa saja, tetapi untuk klaimannya ya sementara nggak bisa dulu berarti Pak. Oh gitu, ya udah. Sebenarnya Pak bisa kita bicarakan, boleh nggak, ini kan yang baca spesialis. Coba nanti kita undang lagi lah nanti BPJS ya kalau memang bisa. Oke. Dari Pak Daya sendiri ada tambahan Pak Daya? Kalau saya nggak ada Pak, jadi intinya seperti tanyakan tadi, di luar jam kerja boleh-boleh aja, cuman memang kalau bisa diberitakan dulu via WA, supaya kita tuh sempat
nanti apa namanya membalas di komennya di aplikasinya itu loh Pak, biar cepat. Ya. Nah, Oke. gitu Dan aja, EKG bisa Pak Daya ya? bisa Pak, Oke, silakan aja sip Pak. aja. Oke, untuk sementara itu dulu dari kami. Ini mohon maaf ya, karena memang saya tuh baru tahu di kasih Pak Agus kemarin siang ini rupanya juga ada rapat yang bersamaan. Ya. Nah dari Evri ada yang mau disampaikan nggak Bu Evri? Cukup Pak, mungkin sementara itu cukup Pak. Oke deh. Ya. Dari yang lain-lain, dari Bu Evi, Bu Eri, Erin, dari Pak Edward, ada lagi yang mau disampaikan? Ini Pak, kan selain dokter Dayat ada dokter Jordan ya? Joandro. Joandro. Oh ya. Ya, Bu Berarti Ida nanti juga ada. untuk konsultasi spesialis penyakit dalam bisa WA terlebih dahulu untuk kedua dokter spesialis itu ya Pak? Bisa, cuma saat Ya. ini yang 3 siap orang. 24 jam ini Pak Daya ini. Wih, mantap. Kalau untuk yang objin belum ya Pak Jumatil? Sebenarnya Pak Rudi itu sanggup aja, tapi beliau tuh ini nggak bisa pakai aplikasi ini komen. Jadi kalau memang perlu, boleh saja WA beliau. Oh. Tapi menyangkut kasus-kasus ponek. Kenapa nggak bisa pakai aplikasi? Maksudnya gimana? Nah, beliaunya ini agak apa nih? Aduh ribet Pak Jumantil kalau pakai komen katanya. Jadi kita persuasi lagi nanti. Saya tahu beliau mau. Tapi prinsipnya beliau bersedia untuk kasus-kasus kegawat daruratan Opsgin. Silakan aja di WA. Oh, tapi melalui apa? Pakai Konsultasi WA. WSG belum bisa. Enggak gini Pak. Jadi saya sudah hubungi Pokja USG di Pogi, ya. Jadi memang mereka menyatakan kami tidak merekomendasikan tele USG. Nah, tapi mereka mengatakan kalau Puskesmas punya USG, boleh saja digunakan sendiri hanya untuk kepentingan internal. Jadi kalau ada kasus-kasus sulit, ya ini bisa digunakan misalnya, oh ini apa? Ini ada misalnya ketuban letak rendah misalnya, ya atau gimana. Nah jadi memang tapi untuk itu dikonsultasikan ke spesialis, mereka tidak merekomendasikan. Jadi memang Pak, karena begini, Pak Rudi juga menjelaskan, jadi USG di Puskesmas itu umumnya itu dengan visitasi dari Opsgin untuk kasus-kasus USG, kasus-kasus kebidanan. Jadi biasanya kalau di Jawa itu kata beliau, ya orang-orang yang sekolah Pak, yang mampir-mampir ke Puskesmas gitu, kemudian melakukan pemeriksaan USG kepada pasien gitu. Nah, kalaupun nanti dokter mau konsultasi ya on-site itu sambil dilihati oleh PPDS atau spesialis. Nah, untuk tele USG ini memang Pokja sendiri tidak merekomendasikan. Waktu saya tanya, kok mereka memberikan rekomendasi ke Kementerian Kesehatan? Iya, itu hanya untuk dipakai di puskesmas pemakaian sendiri, tapi tidak untuk tele USG gitu Pak penjelasannya. Oh begitu. Tapi memang saya dengar teman saya di Maluku yang sudah melaksanakan, mereka bilang, tapi memang saya lihat Pak ini tergantung wilayah juga. Mereka sama rumah sakit apa itu ya, RSUP, itu mereka ACC aja. Jadi mau saja mereka terima terima konsultasi dari puskesmas kota waktu itu. Teman saya itu Dr. Boni, ya dari Maluku itu dia konsultasi dengan RSUP apa itu namanya di Maluku itu. Mau saja kan dokternya. Jadi memang tergantung wilayah lagi. Nah kayak Kalteng ini kan dokter apa namanya yang di Palangka itu? Siapa namanya? Nah kan beliau bersedia. Jadi memang tergantung dokternya aja lagi, tergantung daerah. Tapi secara keorganisasian Pokja USG yang ada di Pogi itu tidak merekomendasikan tele USG. Ya betul juga sih kalau dengar kata Pak Rudi itu salah Bapak nanti naruh propnya, posisinya salah, itu nanti konsultasinya salah. Nah, nanti siapa yang akan disalahkan kalau hasil konsultasinya salah? Nah memang kan waktu itu salah satu solusinya kata mereka itu kan nanti ke depan
mungkin kita bisa pakai telemedicine pakai video, Pak. Nah, jadi nanti apa nih, dokter itu ketika melakukan USG bisa dibimbing oleh spesialis yang ada di rumah sakit, tapi sama-sama pakai video. Jadi Bapak di sana pakai layar lebar, kami di sini juga pakai layar lebar. Nah, tapi nggak tahu itu kapan itu bisa terwujud. Ya. Ya, soalnya kan di apa namanya buku KIA yang baru Pak Jumatil di 2023 ini memang di situ sudah diwajibkan untuk trimester 1 sama trimester 3 harus ada USG dari dokter umum. Ya, Bukunya itu memang makanya jadi memang ini Pak salah satu solusinya untuk dinas memberangkatkan spesialis itu untuk pelatihan USG. Itu aja solusinya lagi. dokter umum. Umum. Nah, jadi Pak bisa Pak, jadi dokter umum itu bisa ikut pelatihan USG. Ya, sudah ada 5 puskesmas kemarin, termasuk Mandung. Ya, enggak maksud saya ini Pak, apa nih? Memang pelatihan yang tersertifikasi. Nah, artinya memang dapat apa nih? Dapat sertifikat khusus itu dari ininya, dari kolegium. Ya, nanti katanya mereka akan dapat memang sertifikatnya, tetapi setelah melaksanakan 50 USG, Pak. Oh, ya udah, berarti itu menjadi salah satu ininya, salah satu persyaratan. Iya. Ya udah, berarti silakan aja Pak ininya, nggak jadi masalah. Nah, cuma memang tele-USG itu gitu ininya apa? Jadi memang mereka secara apa? Secara organisasi tidak menyarankan, tapi kalau itu mau digunakan secara intern di puskesmas dipersilakan kata mereka. Baik Pak Jumat. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya cukup Pak. Oke, kalau nggak ada kita ini deh foto ya. Jadi nanti foto ini yang akan kita pakai di Odes database. Ya silakan Pak Daya dibuka. Nah mantap. Ya. Jadi nanti akan kelihatan di apa? Di main ininya. Di main apa? Main database-nya. Oke, sudah siap. Yuk Christine. Edward. Buka maskernya Christine biar kelihatan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk Hari Wanita Internasional gimana kita mau ininya, gayanya? Nah? Yang cowok ikut ke Pak? Cowok pakai kebaya, jadi Pak. caranya gini nih. Nah, gitu. Itu ininya bahasanya embrace yourself. Nah, gitu. Ya, boleh coba Pak. Gini semua ya. Kapan? Sekarang Siapa Pak? yang moto ini? Ya udah yang lain aja deh biar saya moto ya. Nah, pakai timer, nggak ada timernya. Oke, gini ya. Ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Bu Evi belum nih. Bu Evi-nya. Bu Evi kenapa ini? Oke. Bu Evi gaya dulu, Bu Evi. Nah. Biar pasin dulu Bu Evi ininya. Ya. Ya. Ya, gimana Bu Evi? Oke, nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, cukup dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oh, makasih Pak. Terima kasih.